Cadangan nomor satu di dunia itu ada di negara Venezuela, di salah satu di Amerika Selatan. Hampir 200-an juta, 250 miliar barel. Bayangkan, masih ada negara Arab Saudi, Amerika, Rusia, bahkan Timur Tengah, Iran, Irak, itu negara-negara yang kaya cadangan minyak. Indonesia urutan berapa? Selamat sore pemirsa Alverna Podcast. Kita bertemu kembali dengan saya Steve. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik sekali. Industri migas masihkah primadona di Indonesia? Dengan kita sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa, yang sudah sangat berpengalaman di bidang migas. Siapa lagi kalau bukan Bro Febri Silaban. Selamat sore, Bro. Selamat sore, Bang Steph. Waduh, ini pujiannya udah terlalu melambung tinggi. Saya tidak terlalu sangat berpengalaman. Masih banyak senior-senior saya yang sangat berpengalaman, Bang. Baik. Jadi narasumber kita kali ini adalah Febri Silaban. Beliau ini adalah pemerhati migas yang sudah pengalaman di dunia permigasan, dan pada saat ini beliau ini sedang bekerja di sebuah perusahaan minyak terbesar di dunia, perusahaan Amerika. Oke ya. Nah, para pemirsa, kita langsung saja ya ke dalam diskusi kita kali ini. Industri migas masihkah primadona di Indonesia? Para pemirsa, kalau saya mendengar yang namanya migas, saya langsung teringat ke SPBU. Ada Pertalite, ada Pertamax, ada solar. Nah, sebenarnya sesempit itukah yang disebut dengan migas? Nah, kita masuk dengan pertanyaan yang pertama sebenarnya. Bro Febri, Indonesia itu dari dulu saya dengar itu kaya dengan minyak. Kaya, betul. Nah, itu memang sebuah fakta atau malah itu adalah sebuah mitos sebenarnya? Ya, jadi tapi terima kasih ya Bang Steph sudah diundang ke podcast ini, podcast yang sangat hebat ini. Saya sungguh terhormat diundang ke sini. Tadi pernyataan pertama memang ya saya bahkan ke kita ya, saya waktu kecil juga tuh migas itu bayangan kita hanya sebatas di SPBU, bahkan dulu ya minyak tanah seperti itu ya. Nah, ternyata apakah memang sesempit itu? Nah, nanti kita dalam diskusi kita ini akan saya jelasin yang sedikit saya tahu begitu. Nah, memang pertanyaan pertama ini pertanyaan sangat menarik ya. Indonesia itu kaya minyak atau sama sekali enggak? Gitu ya. Mitosnya atau fakta? Nah, sebelum sampai ke jawaban mitos atau fakta, kita harus tahu dulu minyak dan gas bumi ya. Kalau kita dulu ingat waktu kita masa-masa di sekolah, mulai dari sekolah dasar, SMP, selalu kita diajarkan bahwa minyak bumi itu adalah termasuk energi yang tak terbarukan tidak bisa dihasilkan kembali, karena kan dia berjuta-juta tahun yang lalu ya, dari plankton, dari makhluk hidup kecil yang bakteri dan lain sebagainya yang akhirnya jadi sumber energi. Itu makanya dikatakan energi tak terbarukan. Nah, tapi kita dari dulu kan kaya dan sampai sekarang kita masih ada kan minyak. Tapi secara kalau kita melihat data, ternyata Indonesia tidak kaya banget gitu, tidak kaya sekali gitu. Indonesia punya cadangan minyak itu sekarang itu sekitar 3 miliar barel cadangannya. Cadangan nomor satu di dunia itu ada di negara Venezuela, di salah satu di Amerika Selatan. Hampir 200-an juta, 250 miliar barel. Bayangkan, masih ada negara Arab Saudi, Amerika, Rusia, bahkan Timur Tengah, Iran, Irak, itu negara-negara yang kaya cadangan minyak. Indonesia
urutan berapa? Urutan, kalau nggak salah itu dari data itu sekitar urutan 17 atau 20 sekitar itu ya. Nah, berapa itu? Apa ini cuma 0,1% dari cadangan seluruh dunia itu. Itu tadi saya bilang sekitar 3 miliar. Nah, menurut kita sebenarnya kaya atau tidak? Maksudnya, yang tidak kaya-kaya amat, tapi ada. Tapi memang ada zaman di mana Indonesia itu memang surplus. Produksi kita pada produksi minyak pada tahun-tahun awal Indonesia kaya dalam minyak itu bisa sampai 1.700.000 barel oil per day, barel oil minyak per hari. Sedangkan konsumsi 500.000, berarti surplus ya. Itu tahun-tahun 70-an. Sedangkan produksi sekarang itu hanya sekitar 600.000. Dan konsumsi kita berapa? Konsumsinya 1.600.000 atau 1.500.000. Hanya setengahnya. Hampir setengah ya. Setengah harusnya. Akhirnya apa kalau kita defisit atau kurang? Impor. Itu dia. Itu yang sekarang jadi wacana. Impor banyak kan. Nah itulah kondisinya. Jadi sekarang kita tinggal ngambil kesimpulan Indonesia itu sebenarnya kayaknya. Jadi dapat jawabannya. Begitu kira-kira Bang Steng. Jadi terus terang ini mengubah apa saya ya, keyakinan saya sekarang tentang migas. Kalau dulu memang saya yakin Indonesia itu kaya minyak. Karena kenapa? Sampai sekarang misalnya di arah tempat saya di sana, di arah Jawa Timur sana, Sidoarjo, itu kan ada juga minyak-minyak yang apa ya kan? Misalnya yang menyembur gitu. Iya, Nah, itu pikiran saya awam ini, loh berarti ya kaya minyak Iya. dong. Tapi by data yang tadi Bro Febri sampaikan, bahwa rupanya hanya setengahnya produksi minyak kita memenuhi kebutuhan domestik kita. Betul. Sisanya harus mengimpor. Impor. Betul. Jadi kalau begitu bisakah saya sampaikan sebenarnya kita kaya minyak itu ada sebuah mitos? Ya, saya bukan bilang mitos juga. Ya, bisa dibilang mitos. Tapi memang ada pada zamannya kita memang kaya. Bahkan perbandingan antara produksi dan Ya, kebutuhan ya, betul. Betul. Dan ini ya kita kan sudah industri migas di awal sejarah awal di Indonesia itu kan sejak tahun 1900-an Iya. sudah mulai kita mengeksplorasi migas dan sudah berapa banyak minyak yang sudah dieksploitasi. Jadi ya tentu akan berkurang dong kalau tidak ada penemuan baru akan berkurang. Nah tadi saya bilang ya cadangan kita tinggal 3 miliar mungkin tahun sebelumnya bisa di atas itu ya begitu. Menarik sih. Saya malah jadi terpikir tentang ini kan kita berbicara di Indonesia. Betul. Nah, sementara migas ini kan juga ada di belahan dunia yang lain. Betul. Saya malah berpikir malah menarik ke belakang, jauh ke belakang tentang sejarah migas sebenarnya. Gimana sih Bro Febri bisa bercerita kepada pemirsa Alberang Podcast tentang sejarah migas, pandangan global terhadap migas, dan saya pernah searching dan sebuah kata seven sister di dunia permigasan. Bisa bercerita kepada kita? Oke, baik ya. Jadi kalau kita kembali ke awal ya, kapan sih migas ini jadi komoditas atau satu sumber daya yang dianggap sangat berharga? Ya, itu diawali yang tahun 1800-an, tepatnya saya 1850 atau ya di negara Amerika atau Eropa sana. Gitu. Tapi sebenarnya jauh sebelumnya, 5.000 tahun yang silam, itu bangsa-bangsa seperti bangsa Babilonia, bangsa Asyur sudah menemukan itu. Menemukan minyak bumi itu bisa bentuknya aspal, bitumen. Nah, itu bisa digunakan untuk apa? Obat gosok, untuk penutup luka. Bahkan aspal itu atau bitumen itu bisa jadi untuk di bangsa ada sebangsa sejarah itu untuk menghukum para penjahat-penjahat dan dituangkan di atas kepalanya gitu. Nah, itu itulah zaman dulu. Bahkan bangsa Cina 20 tahun lalu juga menggunakan minyak bumi itu. Nah itu akhirnya berkembang tahun 1900-an, terjadi eksplorasi orang minyak dengan wah ini dulunya kan emas ya, emas itu komoditas yang dari dulu ya. Akhirnya kok ditemukan nih ada sesuatu nih minyak yang ini juga termasuk yang punya nilai value duit yang gede gitu dan bisa menjadi satu penggerak ekonomi. Makanya minyak bumi itu juga disebut sebagai tanda kutip emas hitam. Ya kan? Kalau emas biasanya kan gold, ini emas hitam artinya. Nah jadi dari situ mulai akhirnya
mulai diproduksi bentuk perusahaan. Nah, kenapa ada Seven Sisters? Itu Seven Sisters adalah 7 perusahaan dunia yang sangat besar. Zaman dulu itu, bahkan sampai sekarang sudah ada pecahannya, itu dimulai dari Exxon, perusahaan pertama. Ya. Ada BP, BP itu di Eropa, Inggris. Ada namanya Royal Dutch Shell, Royal Dutch. itu dari Belanda. Nah, tapi kalau kita lihat Shell ini sebenarnya diawali pionirnya itu di Indonesia itu. Shell itu. Nanti bisa di-googling itu. Awalnya di Indonesia mereka menemukan, akhirnya gede. Cuma dari Belanda ya. Sekarang jadi salah satunya. Baru ada Gulf namanya. Gulf. Ada Chevron. Ada Texaco. Dan ada yang terakhir itu mobil. Nah, 7 itu zaman dulu ya. Nah, akhirnya pada tahun tertentu 1900 Exxon saya mengakuisisi mobil, mereka Exxon mobil. Chevron mengakuisisi Texaco, itu ada Caltex ya. Akhirnya Texaco gabung Chevron. Ada beberapa akhirnya merger gitu. Tapi cikal bakalnya ini sekarang sudah melebar masuk ke segala benua, segala negara gitu. Tapi tidak lagi utuh sebagai Seven Sisters. Seven Sisters kan sekarang banyak perusahaan-perusahaan bahkan BUMN migas negara seperti Saudi Aramco, Petronas, terus masuk perusahaan-perusahaan yang gede juga. Nah, apa mau dikatakan bahwa perusahaan-perusahaan inilah dulu yang menguasai minyak bumi ini di dunia, begitu. No. Jadi rupanya migas ini itu sudah dikenal jauh sebelumnya ya, padahal ya. Zaman Babilonia juga sudah ada ya. Betul. Cuman mungkin teknologinya yang berbeda ya. Ya. Teknologi yang digunakan kalau dulu mungkin hanya simple sehingga barangnya juga hanya sedikit yang berharga saat itu. Tapi begitu teknologi berkembang dan banyak hal-hal turunan-turunan dari minyak bumi ini yang bisa dihasilkan dan bernilai ekonomi. Betul. Begitu ya. Oke, brother. Nah, kalau kita lihat Seven Sisters ini di Indonesia kuat tidak? Ya. Sekarang kita berbicara tahun berapa kan? Itu ada masanya ya. Ya. Kalau kita lihat mulai bergeliatnya industri migas hulu di Indonesia ini, industri migas itu tahun 70-an ya. Walaupun tadi Shell sudah mulai cikal bakalnya mulai, tapi itu 70-an ya. Sudah masuk itu Exxon, sudah masuk itu Texaco atau Caltex itu ya, Chevron itu. Ya. Dan ada beberapa sampai sekarang itu pernah masuk ke total dari Prancis, BP, ConocoPhillips, ya Exxon tadi. Nah, itu semua bagian dari Seven Sisters yang sekarang tinggal di Indonesia itu tinggal ExxonMobil, BP. Caltex sudah habis kontraknya, itu yang di Riau kemarin 2018. Akhirnya diserahkan ke Pertamina. ConocoPhillips juga sudah nggak ada lagi di Indonesia. Gitu. Artinya perusahaan-perusahaan kelas dunia ini, perusahaan migas multinasional, oil and gas company ini sudah banyak memberikan kontribusi untuk Indonesia. Ya. Itu. Nanti kita bisa berbicara apa saja kontribusinya terhadap Indonesia. Betul. Baik. Nah, berikutnya yang saya tahu tentang minyak seperti yang saya bilang tadi, ada Pertamax, ada Pertalite, ada. Nah, saya tadi sempat browsing ya, ada yang namanya industri hilir, hulu dalam perminyakan. Bisa dijelaskan nggak ke pemirsa sebenarnya apa itu industri hilir, mana industri hulu? Baik, ya jadi industri migas ini kan tentu tidak hanya di industri migas, di industri lain tentu ada yang bagian hulu, ada bagian hilir ya. Nah, itu sudah pemahaman umum. Hulu artinya ya bagian kalau di industri migas, hulu itu bagian ketika di awal mencari namanya eksplorasi dan eksploitasi atau produksi. Nah, itu ya bagian hilirnya itu ya tadi produknya sudah jadi atau pengolahan yang minyak mentah ini diolah atau gas diolah menjadi itu tadi jadi Pertalite, Pertamax atau yang jadi kalau gas itu jadi LPG, LNG itu atau yang sekarang banyak busway itu CNG, tenaga gas itu semua adalah produk-produk hilir. Gitu. Itu bedanya secara sepintas ya di hulu maupun di hilir gitu.
Oke. Jadi ada di hulu ini ketentuannya, Iya, ada iya. di hilir Betul. produk-produk Produknya, betul. gitu ya. Itu terpisah nggak? Itu satu kesatuan nggak itu dalam permintaan? Iya, jadi ada ya kalau perusahaan ada yang mungkin hanya di hulu saja, yang core bisnisnya di situ, ada yang dua-duanya. Tapi ada juga yang cukup di hilir. Kalau BUMN gas kita di Indonesia ini, yaitu Pertamina, ya semuanya kan dari hulu sampai hilir. Ya. Ada Pertamina Hulu Energi namanya PHE, itu ngurus bagian hulu. Oke. Ada Pertamina Patraniaga, itu ngurus bagian retail, ada kilang Pertamina ngurus kilangnya, pengolahan kita itu yang ngurus SPBU, sampai produksinya sampai distribusinya. Nah itu jadi banyak bagian-bagiannya kalau bisnisnya. Baik, para pemirsa Urbana Podcast, menarik sekali kan membicarakan yang namanya migas ini. Nah, kita akan lanjut setelah kita break dulu sebentar.